Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran pemrograman dasar. Kali ini kita akan masuk ke KD keempat, yaitu menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Jadi pada KD keempat ini kita punya 5 bahasan. Nah, bahasan pertama adalah tentang tipe data. Mari kita simak presentasi dari materi tipe data. Pada akhir presentasi akan kita demokan bagaimana mengetahui ukuran tipe data menggunakan skrip bahasa pemrograman C++. Nah, di sini kita akan bahas materi pertama, yaitu menerapkan penggunaan tipe data pada bahasa pemrograman C++. Nah, apa itu tipe data? Tipe data merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat kita ketemui pada suatu data. Tipe data juga merupakan klasifikasi data yang mengenalkan kepada kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Jadi, ketika Anda mendengar kata nomor induk, nama siswa, jumlah siswa, besarnya SPP, rata-rata nilai. Nah, poin-poin tadi yang saya sebutkan semuanya adalah data rata-rata siswa, data nama siswa, data jumlah siswa, data nomor induk. Nah, itu semuanya data. Kesemuanya itu memiliki tipe. Nah, tipe ini fungsinya untuk mengklasifikasikan data. Oke, ada berapa macam tipe data di dalam C++? Nah, berdasarkan jenisnya di C++ terdapat 3 jenis data. Tiga jenis tipe data, yaitu tipe data primitif. Itu tipe data primitif adalah tipe data yang umum di setiap bahasa pemrograman itu ada. Ya. Yang kedua adalah tipe data type def dan enumerasi. Ini dua tipe data yang kedua terakhir ini hanya ada di C++. Nah, sedangkan tipe data yang pertama itu primitif, itu ada di semua bahasa pemrograman. Makanya disebut primitif, artinya ada di semua bahasa pemrograman. Nah, tipe data primitif di C++ ini ada banyak, ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7. Ada 7 tipe data. Nah, tipe datanya terdiri dari jadi tipe data primitif terdiri dari boolean. Jadi tipe data boolean, kata kuncinya ketika akan digunakan di dalam skrip program diketiknya bool, ya, double O. Nah, tipe data boolean selanjutnya adalah tipe data karakter. Nah, tipe datanya karakter, keyword atau kata kunci ketika akan digunakan di dalam bahasa pemrograman diketiknya cukup char saja. Nah, integer, tipe data integer juga sama. Di sini cukup diketik int saja keywordnya. Floating point cukup diketik float saja. Double floating point cukup diketik double saja. Valueless artinya tanpa nilai, tipe data yang tanpa nilai itu disebut keywordnya, kata kuncinya adalah void. Sedangkan void karakter, kata kuncinya adalah char. Jadi di kolom keyword inilah yang akan digunakan dalam bahasa pemrograman, sedangkan di bagian tipe inilah nama-nama tipe datanya. Next, di sini. Nah, pengguna tipe data primitif, ya, ada beberapa penggunaan tipe data primitif, ada signed, unsigned, short, and long. Jadi berdasarkan kelompoknya tipe data primitif hanya ada 7 tipe data. Tapi kalau kita tambahkan pengubah tipe data, maka akan ada banyak tipe data. Sebagai contoh di sini char, ya, ditambahkan pengubah unsigned char dan signed char. Unsigned artinya adalah bilangan bulat positif dari 0, lebarnya antara 0 sampai 255. Sedangkan unsigned char itu yang tanpa tak bertanda, artinya tidak menggunakan negatif. Sedangkan signed char itu bertanda,
negatif dan positif. Jangkauannya antara minus 127 sampai 17 ya. Lebarnya 255 karakter. Memakan data, konsumsi memori itu memakan konsumsi untuk kelompok char 1 byte ya. Jadi ketika Anda punya 1 karakter, maka dia satu tipe data karakter, dia menghabiskan data sebanyak menghabiskan memori hard disk sebanyak 1 byte. In atau integer. Nah, integer itu kalau diberikan pengubah, dia menjadi unsigned dan signed. Kalau unsigned berarti bilangan bulat positif, kalau signed berarti ada negatif, ada positif. Berikutnya yang lain pun sama, ada short in, unsigned dan seterusnya. Nah, di sini yang membedakannya adalah ukurannya ya. Untuk kelompok char, dia bisa menampung karakter sampai 255 karakter. Jadi ketika Anda mengetik 1 huruf pun akan menggunakan memori hard disk sebanyak 1 byte. Bahkan ketika Anda mengetik sampai 255 karakter pun, maka dia tetap akan menggunakan 1 byte. Berikutnya untuk kelompok integer, dia mengkonsumsi 4 byte kapasitas hard disk, kecuali yang short in ya. Karena bilangannya jangkauannya kecil. Jadi kalau Anda punya angka rank antara 1 sampai 70.000, maka tipe data yang akan kita gunakan adalah gunakan yang short in atau unsigned in ini ya, bertanda berarti 0 sampai 655. Untuk login itu menggunakan dari login sampai unsigned login itu mengkonsumsi hard disk sampai 8 byte. Nah, sedangkan unsigned adalah 8 byte. Untuk float 4 byte. Nah, untuk long double 12 byte. Untuk wide char ya 1 wide karakter sampai 1 huruf itu 2 byte atau 4 byte. Jadi di sini Anda harus memahami penggunaan tipe data. Tujuannya apa? Tujuannya adalah selain untuk memastikan program berjalan dengan benar, salah satunya adalah untuk memastikan bahwa kita tidak boros dalam aplikasi yang kita bangun, tidak boros menggunakan hard disk, memori hard disk. Oke, ini kita bahas satu-satu contohnya di sini. Contoh tipe data. Nah, karakter merupakan gabungan antara angka, huruf, tanda baca, atau seluruhnya angka namun tidak untuk dikalkulasikan, dijumlah, dikali, dibagi, dan seterusnya. Contohnya nomor induk. Kenapa nomor induk dianggap sebagai karakter padahal isinya adalah angka? Karena nomor induk tidak akan kita lakukan kalkulasi karena tidak ada ceritanya nomor induk si A ditambah nomor induk si B sama dengan nomor induk C. Nah, atau kode pos. Kode pos itu seluruhnya angka, tapi dia bukan angka. Maka tipe datanya adalah karakter karena tidak ada ceritanya. Kode pos kode A ditambah kode pos kota B sama dengan kode pos kota C. Artinya dia hanya label saja, tidak ada tujuan untuk ditambah atau dikurangi dan seterusnya. Nah, kebalikan dengan integer. Kalau integer itu adalah bilangan bulat dan ada tujuannya, yaitu untuk dikalkulasikan. Sebagai contoh, jumlah siswa, nilai, gaji karyawan. Jadi misalnya jumlah siswa kelas A ditambah siswa kelas B sama dengan berapa, atau siswa tingkat 10 ditambah siswa tingkat 11 itu ada berapa, atau siswa yang masuk dikurangi siswa yang lulus, sisanya siswa yang aktif ada berapa. Nah, itulah proses kalkulasi. Integer merupakan bilangan bulat. Jadi bilangan bulatnya baik mau bilangan bulat negatif maupun bilangan positif, dia adalah integer. Float. Nah, sedangkan float juga sama, tujuannya untuk dikalkulasikan. Tapi bedanya kalau float itu bilangannya bukan bilangan bulat, tetapi bilangan pecahan. Misalnya, yang artinya secara sederhana bilangan tersebut mengandung tanda koma. Misalnya rata-rata nilai 75,25. Rata-rata pendapatan misalnya 5 juta, 25 rupiah dan seterusnya. Pokoknya yang ada koma-komanya dia adalah float. Dan tujuannya untuk dikalkulasikan, dikali, ditambah, dan seterusnya. Secara mudah biasanya contohnya adalah rata-rata gitu, rata-rata nilai, rata-rata apa terserah, yang penting ada komanya.
Nah, di sini di C ada tipe data double. Double dengan float itu sebetulnya sama bilangan pecahan, yang membedakan adalah ukuran nilai desimalnya. Ya, jadi kalau desimalnya lebih banyak gitu kan. Jadi makanya ukurannya lebih banyak. Jadi buat apa desimal banyak-banyak? Ya artinya untuk presisi. Misalnya kalau kita menghitung pajak, menghitung keuangan, itu kita membutuhkan tingkat ketelitian desimal yang tinggi. Misalnya untuk pengambilan untuk statistik itu biasanya gunakan double. Kalau hanya untuk informasi sederhana cukup float saja, karena ini berhubungan dengan konsumsi memori hard disk. Tipe data berikutnya adalah Boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu kalau tidak true berarti false, atau tidak false berarti true. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah jenis kelamin. Kalau tidak laki berarti perempuan, atau sebaliknya. Atau yang lainnya, contohnya adalah status kelulusan ujian, ya, antara lulus dan tidak lulus, ya, tidak ada yang ngambang antara lulus, tapi ada cuma dua keputusan. Atau satu lagi contohnya apa? Saklar. Posisi saklar on dan off itu adalah contoh tipe data Boolean. Berikutnya adalah wide character. Wide character merupakan tipe data yang sama dengan karakter, tapi fungsinya bukan untuk menyimpan huruf A, B, C, D, huruf biasa seperti yang sekarang kita gunakan, tetapi untuk menyimpan karakter-karakter yang besar, misal huruf Jepang, huruf Korea, Arab, Cina, dan lain-lain. Ya, jadi untuk karakter-karakter khusus seperti itu kita gunakan wide char. Berikutnya adalah tipe data void. Nah, void itu sebetulnya tipe data yang tidak bertipe karena nilainya 0. Ya, biasanya ini digunakan untuk membuat fungsi. Jadi misalnya void main apa, nah, atau apa, atau biasanya kita gunakan in main apa. Sekarang kita boleh void apa. Nah, itulah contoh tipe data berdasarkan kelompoknya. Ya, kalau berikutnya adalah tadi yang kita bahas tadi adalah tipe data yang primitif, ya, termasuk contohnya. Sekarang ada tipe data yang kedua yang hanya ada di bahasa C, yaitu tipe data type def. Nah, penggunaan tipe data type def itu digunakan untuk membuat nama baru dari tipe data yang sudah ada, gitu. Menggunakan type def dengan sintaknya type def spasi ketik type ketik nama baru new name. Sebagai contoh, kita akan membuat tipe data baru. Nama tipe datanya adalah fit. Nama lain dari tipe data in. Maka mengetiknya adalah type def in fit. Berarti kita mengubah nama tipe data in diubah namanya menjadi tipe data fit. Maka sekarang ketika kita akan membuat variabel jarak dengan satuan fit, maka cukup mendefinisikan fit jarak. Ini sama dengan in jarak. Nah, sebetulnya apa kepentingannya? Sebetulnya saya belum melihat bagaimana pentingnya fungsi type def ini, karena dengan menggunakan yang tipe data yang asli pun tidak berpengaruh terhadap program sampai saja ini. Tidak tiba-tiba mengubah ukuran program yang 100 KB jadi 50 KB, tidak, ya. Mungkin ini hanya untuk memudahkan pembacaan saja. Next, di sini ada tipe data enumerasi. Tipe data enumerasi menyediakan tipe data opsional pilihan atau satu set 0 atau lebih pengidentifikasian yang dapat digunakan sebagai nilai tipe data. Dengan kata lain, tipe data enumerasi tipe yang menyediakan pilihan nilai. Setiap pencacah adalah konstanta dan tipenya adalah pencacah. Jadi seperti ini. Misalnya kita dihadapkan pada dua pilihan. Misalnya pilihannya jenis pekerjaan, misalnya ada PNS, TNI, Polri, dan seterusnya. Nah, itu pilihan-pilihan tersebut bisa dijadikan sebuah tipe data. Tipe datanya adalah enumerasi. Nah, beda dengan tipe data Boolean. Kalau Boolean itu pilihan, tapi hanya pilihannya dua. Kalau tidak iya, pasti tidak. Kalau tidak laki-laki, pasti perempuan. Nah, kalau tipe data enumerasi pilihan, tetapi pilihannya banyak, ya, opsionalnya banyak, lebih dari dua. Nah, itu bedanya. Cara membuatnya adalah ketik enum, terus enum name, kurung kurawal, ketik pilihannya, ya, list lamanya, terus disebutkan variable listnya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, di sini kita akan misalnya membuat kode enumerasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nama variabelnya adalah jenis kelamin. Nah, dan JK adalah tipe variabel jenis
kelamin. Jadi kita membuat variabel baru bernama JK, ya. Membuat variabel baru jenis kelamin. Nah, kita gunakan isinya adalah laki-laki dan perempuan. Nah, JK-nya nah dinilai laki atau perempuan. Jadi tidak boleh JK sama dengan diisi tidak laki-laki tidak perempuan, tidak boleh, karena kita sudah menyediakan dua pilihan ini. Jadi kita menilainya, nilai variabel JK ini tidak boleh keluar dari pilihan yang sudah ada. Nah, itulah tipe-tipe data yang ada di dalam variabel C++ di dalam aplikasi program bahasa pemrograman C++. Sekarang mari kita masuk ke sesi praktek, bagaimana kita mengetahui tipe data dari masing-masing, mengetahui ukuran masing-masing tipe data menggunakan skrip bahasa pemrograman C++. Nah, mari kita pindah ke aplikasi C++. Nah, di sini Anda silahkan jalankan dulu C++-nya. Kalau keluar seperti ini, Anda jawab yes saja. Nah, kita buat project baru, file, new, short file. Nah, sekarang kita mulai mengetik. Di sini kita mulai, karena outputnya akan disimpan dikeluarkan di layar, ketik include IOStream. Ini ya, selalu ada ya. Kita gunakan namespace std using namespace std. Terus kita buat fungsi baru, fungsi utama in my. Sini kita mulai mengetik cout. Nah, kita akan keluarkan tulisan seperti ini di layar. Ukuran tipe data karakter adalah, nah, tanda panah seperti ini, out. Kita gabung, kita panggil fungsi size of. Sebutkan tipe data karakter, tadi ada keyword. Keyword untuk tipe data karakter adalah char. Nah, seperti ini. Dan satuannya adalah byte. Byte. Ya, titik koma. Sekarang kita cari ukuran tipe data dari buelan. Ukuran tipe data buelan. Kalau buelan sudah jelas ya, jadi kita gunakan integer saja yang mesti. Cout seperti ini ya, kita copy saja untuk kata-kata yang sudah ada di sini supaya mudah. Nah, copy saja seperti ini, atau supaya mudah di copy aja semua, tinggal mengganti saja karakter yang mau kita ganti cari. Nah, tipe data karakter integer adalah size of, kata kuncinya untuk integer adalah in. Nah, copy lagi, kita ganti dengan tipe data yang lain. Karakter integernya tadi ada yang short integer, ada yang long integer. Nah, kita ganti tipe datanya menggunakan pengubah. Nah, kita tambahkan di sini short integer. Jadi tinggal ditambahkan di sini ukuran dari size of short. Nah, tambahkan ya, short in, berarti ukuran dari short in. Nah, kita paste lagi di sini, ganti lagi long in. Nanti kita akan melihat ukuran tipe data long integer. Long in, tinggal di sini tambahkan long in. Long in. Nah, sekarang kita gunakan yang plot. Kita ingin tahu ukurannya, ukuran plot berapa byte. Ukuran tipe data plot kita ganti jadi float. Di sini kita ganti tipe datanya adalah plot. Nah, sekarang kita cari ukuran tipe data double. Ketik tipe data double. Nah, di sini kata kuncinya adalah untuk menyebutkan tipe data double, ya klik double. Berikutnya untuk tipe data wide character, sini ukurannya berapa, kita cari dengan kode program karakter. Kita panggil kata kuncinya
char underscore t, char underscore t, ya. Nah, kita simpan, aplikasinya sudah jadi. Kita file, simpan di latihan C++ yang kemarin kita buat foldernya di D. Nama filenya ukuran tipe data. Nah, silahkan ini penamaannya seperti ini supaya mudah. Anda terserah ada seperti apa. Nama filenya ukuran tipe data. Sekarang kita simpan. Nah, apa selanjutnya untuk menjalankan? Nah, sebelum menjalankan kita compile dulu. Kita compile dulu dengan mengklik menu execute, kemudian compile. Nah, kita tunggu di bawah selesai ya. Jadi tidak ada error, tidak ada warning, ukurannya. Jadi file hasil compile-nya adalah ukuran tipe data exe di folder latihan C++, di saya drive D, mungkin Anda drive D. Ukuran filenya 1,3 MB. Kompilasi waktunya 1,4 second. Sekarang kita jalankan. Cara menjalankannya execute run. Nah, lihat di sini sudah jalan aplikasinya. Jadi ukuran tipe data karakter adalah 1 byte. Nah, apa yang salah dengan outputnya? Nah, ternyata outputnya tidak menggunakan tombol enter sehingga teksnya terus menyambung ke arah kanan. Nah, bagaimana supaya setiap selesai ukuran byte, setiap selesai byte pindah baris? Nah, berarti aplikasinya kita rubah, ditambahkan dengan apa supaya kita pindah baris? Ya, betul, kita tambahkan end line. Maka setiap baris ini sebelum titik koma setelah byte tambahkan end line agar setelah selesai ngetik byte kita akan mengenternya teksnya di enter. Nah, seperti ini ya, end line. Simpan lagi ya, disimpan. Setelah disimpan kita compile ulang untuk menjalankannya. Execute, compile. Pastikan tidak ada error dan tidak ada warning seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai silahkan jalankan execute run. Nah, tampil ya hasilnya. Hasilnya adalah ukuran tipe data karakter adalah 1 byte ya. Jadi perintah size of itu akan menghitung ukuran tipe data karakter 1 byte. Ukuran tipe data integer adalah 4 byte. Untuk short integer 2 byte. Untuk long integer 4 byte. Untuk float adalah 4 byte. Untuk double adalah 8 byte. Untuk wide karakter adalah 2 byte. Nah, inilah contoh aplikasi sederhana untuk mengetahui tipe data karakter dan bagaimana memanggil tipe datanya. Jadi tipe data karakter dipanggilnya char, tipe data integer dipanggilnya int, short integer dipanggilnya short spasi int, data long integer dipanggilnya long int, float dipanggilnya float, double dipanggilnya double, tipe data wide karakter dipanggilnya char underscore t. Silahkan dicoba skripnya, dipelajari kembali file presentasinya, dipahami dengan tipe data. Kita akan lanjut setelah memahami tipe data, kita akan masuk ke dalam materi variabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.